Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah pada kami kepada jalan-Mu yang lurus. Sudah layak seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim setelah sebelumnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau seseorang sudah beribadah hanya kepada Allah, kemudian berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka sudah layak seorang muslim mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepada kami akan jalan-Mu yang lurus. Sebelum saya jelaskan tentang makna ihdinas siratal mustaqim, ada 3 kata dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pertama, ihdina. Di sini ada kalimat hidayah. Kemudian as-sirat, kemudian mustaqim. Apa 3 makna? Pertama, hidayah. Hidayah itu terbagi menjadi 4. Apa saja hidayah itu? Pertama, hidayatu ilham. Hidayah yang disebut dengan hidayah ilham. Ilham itu artinya Allah menggerakkan kepada kita untuk melalui sesuatu yang sifatnya tabiat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini ada kata-kata alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan dia pula yang qaddar, kemudian mentakdirkan sesuatu, fahada, dan dia pula yang memberikan hidayah. Maksud hidayah di sini hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini hidayah umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan manusia untuk mencari rizkinya. Seperti orang-orang yang berada di tepi lautan, maka Allah gerakkan untuk mencari rizkinya di lautan. Bagi orang-orang yang hidup di perkebunan dan di ladang, maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan mencari rizkinya di kebun dan ladang. Artinya ini fitrah manusia, hidayah seperti ini. Ini disebut namanya hidayatul ilham. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah seperti ini, digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia ini mencari rizkinya masing-masing sesuai dengan kemampuan dia dan jurusan dia tentu. Kemudian yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad. Hidayah irsyad ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau menunjuki manusia kepada jalan Allah yang lurus, dan siapapun bisa melakukannya. Karena hidayatul irsyad ini seseorang menjelaskan kepada orang lain ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini ibadah, ini bukan, ini maksiat, ini taat, dan begitu seterusnya. Antum juga bisa mengarahkan manusia. Kemudian yang ketiga ada namanya hidayatul taufik. Dan ini yang paling penting dalam hidup kita. Karena hidayatul taufik ini tidak dimiliki kecuali Allah anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki. Karena tidak semua hamba itu mendapatkan hidayah. Makanya taufik inilah yang kita minta setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya hidayatul taufik. Karena kalau orang sudah diberikan hidayah, tidak ada yang disesatkan, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Sebagaimana orang yang disesatkan Allah, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Hidayah ini tidak dimiliki walaupun seorang nabi. Makanya Nabi SAW difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Kalau engkau sekuat tenaga wahai Muhammad memberikan hidayah kepada mereka orang-orang Quraisy itu, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang disesatkannya. Walaupun Rasul sesemangat apapun menunjuki manusia ke jalan hidayah, kalau Allah sudah menetapkan si fulan sesat, tidak mungkin dapat hidayah. Bahkan orang yang terdekat bagi Nabi sekalipun, seperti Abu Talib, orang yang mencintai Nabi dan yang dicintai Nabi. Lihat Abu Talib itu, dia mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Bukti kecintaan Abu Talib kepada Rasul ketika datang para pembesar Quraisy mengancam dakwah Nabi SAW. Kemudian dia didatangi oleh para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha dinana wa farraqa jama'atan. Wahai Abu Talib, anak saudaramu, ponakanmu itu, maksudnya Rasulullah, sudah mencela Tuhan-Tuhan kami, sudah membodoh-bodohkan agama kami, sudah mencerai-beraikan barisan kami,
Kalau engkau tidak mencegahnya, kami yang akan mencegah. Abu Talib keesokan harinya datang kepada Rasulullah, menyampaikan tekanan dari para pembesar Quraisy dan meminta agar Nabi SAW berhenti sementara. Tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan Abi Talib, walaupun perkataan ini ala dha'fir riwayat, ada yang mengatakan dhaif riwayat, tapi masyhur dicatat oleh ahli sejarah. Kata Nabi SAW, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruk hadal amra wallahi ma taraktukum." Kalau seandainya mereka orang-orang musyrik menekan diriku dengan membata hari, kemudian meletakkan di tangan kanan, sebagian mereka membawa bulan dan meletakkan di tangan kiri, agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, wahai pamanku, demi Allah aku tidak mungkin meninggalkan. Maka Abu Talib mengatakan, kalau itu yang kau mau wahai Muhammad, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Ya sudah kalau gitu, katakan sesukamu, lakukan sekehendak, saya akan berusaha menolong. Itulah mauqifnya Abu Talib. Karena cintanya Abu Talib kepada Rasulullah, bahkan membiarkan Ali putranya untuk masuk Islam. Kemudian bentuk kecintaan Rasul kepada Abu Talib, keinginan Nabi SAW agar Abu Talib itu masuk Islam. Makanya ketika Abu Talib lama hadaratul wafat, ketika wafat sudah menjemput Abu Talib, saat detik-detik sakaratul maut itu, Nabi berada di telinga kanannya dan mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhaju bika indallah." Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, karena aku bisa berhujah dengan kalimat itu, aku akan selamat. Rupanya di samping kirinya dibisikkan pula di telinga kirinya oleh Abu Jahal CS dan mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Sampai hembusan nafas terakhir, Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasul sangat ingin agar Abu Talib itu masuk Islam. Makanya peristiwa ini menjadikan sedih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ayahanda Abu Bakar namanya Abu Quhafah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian Abu Quhafah mandi, kemudian menyemir rambutnya yang sudah beruban menjadi warna yang berbeda gitu. Boleh menyemir rambut tapi jangan warna hitam. Kemudian Abu Bakar membawa Abu Quhafah ke hadapan Nabi SAW untuk berbaiat dan masuk Islam. Ketika tangan Abu Quhafah menjabat tangan Nabi SAW untuk baiat dan masuk Islam, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Harusnya Abu Bakar senang ayahnya mau masuk Islam, tapi Abu Bakar menangis. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Wa ma yubkika ya Abu Bakr?" Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, law kana yaduhu makana yadihi khairun alayya min an yakun." Ya Rasulullah, kalau seandainya yang menjabat tangan itu bukan tangan bapakku, tapi tangan paman. Siapa? Abu Talib. Khairun alayya min an yakun. Itu lebih baik dibandingkan diriku daripada keislaman ayah. Kenapa Abu Bakar ngomong begitu? Karena tahu perasaan Rasul saat mengetahui Abu Talib meninggal dalam posisi kafir. Tapi Nabi SAW tidak berhenti sampai di sini. Dia minta ampun kepada Allah agar Abu Talib diampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, "Ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada seorang musyrik walaupun masih ada hubungan kerabat. Turun ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Innaka la tahdi ila man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi hidayah taufik itu mahal, tidak dimiliki para nabi, karena hidayah taufik itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ada nama hidayah ikhtiyaril khair. Hidayah memilih sesuatu yang baik. Wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Dan kami telah berikan kau dua jalan. Ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Pemilih yang mana? Di dunia ini cuma ada dua jalan saja. Jalan menuju neraka, dan itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua jalan menuju sorga, dan ini pun sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Allah sudah memberikan mata kepada kita.
Allah sudah memberikan telinga kepada kita. Allah sudah memberikan akal pikiran kepada kita, tangan dan kaki. Kita diberikan kehendak untuk memilih. Maka kalau seandainya kita bisa memilih kebaikan, berarti itu puncak daripada hidayah. Hidayah ikhtiaril khair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama mengatakan hidayah ikhtiar khairi berada di bawah hidayatut taufik. Taib. Itu makna yang pertama hidayah. Ihdina as-sirat. Ada yang membacanya dengan sin as-sirat, ada yang mengatakan sad as-sirat. Asalnya sin sirat, kemudian orang Arab susah menyebutnya akhirnya jadi sad. Asalnya sirat jadi sirat gitu. Sad, dad, gimana itu? Sad, dad, ta, da. Kalau bahasa makhrajnya ya. Jadi asalnya sin as-sirat. Jadi as-sirat gitu. Baik. Artinya sirat itu jalan. Sirat itu jalan. Ada yang mengatakan jembatan. Jembatan siratal mustaqim. Yang dimaksud di sini sirat itu artinya jalan. Dan jalan ini harus tersifati. Makanya setelahnya disebut mustaqim. Mustaqim itu lurus. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud siratal mustaqim itu satu, harus lurus mustaqim. Tidak boleh bengkok. Yang kedua, harus singkat. Tidak boleh jauh. Makanya Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan, berjalan di sebuah jalan yang di situ terdapat ilmu agama, Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Allah singkatkan. Kalau yang lain jauh ke sana kemari, dia singkat. Di jalan itu harus singkat. Jangan jauh-jauh. Lelah, capek kalau jauh. Kemudian jalan itu harus luas. Tidak boleh sempit. Kalau sempit susah mau jalan. Jadi dia harus lurus, harus dekat, harus luas, dan harus satu. Tidak boleh belok sana, belok sini. Makanya Nabi SAW pernah menggaris satu garisan ke atas, di garisnya, dan mengatakan hada sirati. Inilah jalanku, kata Rasul. Tiba-tiba menggaris ke kiri kanan. Sat, kata Rasul. Yang ke kiri kanan ini subul, jalan-jalan, terdapat syaitan di situ. Kemudian dia membacakan ayat, inna hadya sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Inilah jalanku yang lurus, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya karena akan memecah belah kalian. Itu makna sirat al-mustaqim. Tapi kita masuk pada tafsirnya. Ihdina sirat, ihdina. Apa makna ihdina? Ada 3 makna kata para ulama kalimat ihdina. Pertama, ihdina itu artinya sabitna. Ya Allah, tetapkan hidayah untuk. Kenapa makna sabitna? Karena kalimat ihdina siratal mustaqim ini bukan hanya diucapkan oleh kita orang biasa. Nabi juga mengucapkan ihdina siratal mustaqim kan. Nabi loh yang sudah jelas-jelas dia yang membawa petunjuk Allah. Beliau pun selalu mengucapkan ihdina siratal mustaqim dalam salatnya. Apalagi Nabi itu salatnya bukan wajib saja, yang sunnah-sunnah, bahkan salat malam itu wajib bagi Nabi. Tapi lewat padanya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Artinya sabitna, tetapkan gitu ya, kepada jalanmu yang lurus. Sebagaimana doa Rasul, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'at. Waidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itulah makna ihdina yang pertama. Makna yang kedua, ihdina itu artinya zidna. Zidna ila sirati mustaqim. Ya Rabb, tambahkan kembali kepada jalanmu yang lurus. Makanya Nabi SAW pun ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu dipanjatkan apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan pengetahuan kepada aku. Itu Nabi yang ngomong tuh. Apalagi kita, Nabi saja yang sudah banyak ilmunya mengatakan Rabbi zidni ilma. Kita pula tak pernah mengatakan Rabbi zidni ilma. Maka ihdina itu artinya zidna. Ada juga yang mengatakan ihdina yang ketiga artinya wafikna ilal mustaqbal. Berikan taufik kepada masa depan. Sebagaimana engkau memberikan taufik di masa lalu. Karena kan belum tentu kita ini wafat dalam posisi husnul khatimah. Kita hanya berharap kan. Orang itu hanya berharap. Karena ingat bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhir
bukan awal, bukan tengah. Walaupun yang menentukan akhir juga adalah awal dan tengah, tetapi yang ditentukan adalah akhirnya. Maka ketika ihdina itu kita meminta bahwa akhir kita diberikan taufik sehingga mati dalam posisi husnul khatim. Itu mana ihdina. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu siratal mustaqim itu apa maknanya? Ada 3 penafsiran para ulama. Yang dimaksud siratal mustaqim, pertama, penafsiran yang pertama, maksudnya siratal mustaqim di sini adalah al-Islam. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maksudnya jalan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana firman-Nya, "Wa man faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhaiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki Allah, orang ini dapat hidayah, kata Allah. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan bukakan dadanya menerima Islam. Tetapi barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, kata Allah, maka dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka siratal mustaqim artinya al-Islam. Dan ini nikmat, karena tidak ada nikmat yang paling besar melebihi hidayatul Islam. Nikmatul Islam itu senikmat-nikmatnya hidayah. Makanya Allah mengatakan, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian yang kedua, siratal mustaqim itu artinya an-nabi. Nabi SAW itu siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar bisa mengikuti Nabi. Itu maksudnya. Ya, karena Nabi SAW yang telah mengarahkan kita untuk bagaimana caranya menyembah Allah Azza wa Jalla. Hanya lewat jalur beliaulah kita bisa menyembah Allah. Kemudian yang ketiga yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Dan tidak bertentangan antara 3 penafsiran ini. Sebab ketika kita ini masuk ke dalam Islam, secara otomatis kita mengikuti Nabi SAW. Ketika kita mengikuti Nabi SAW, secara otomatis mengikuti Al-Quran. Berarti siratal mustaqim itu artinya Islam, Nabi, dan Quran. Ketika orang masuk Islam, otomatis dia mengikuti Nabi. Ketika mengikuti Nabi, otomatis dia mengikuti Quran. Itulah siratal mustaqim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah aku bahagia dengan sesuatu dari Islam, sesuatu yang sangat bahagia ketika hatiku tidak dimasukkan sama sekali dengan hawa nafsu. Abdullah bin Umar bangga dengan nikmat Islam. Kemudian Qatadah mengatakan, "Ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam id akhrajani minasyirki ilal Islam aw asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa." Aku tidak tahu 2 nikmat mana yang lebih besar bagi. Apakah ketika Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan ke dalam Islam, ataukah ketika Allah menjaga diriku dalam Islam sehingga tidak ada hawa nafsu masuk dalam hati. Mujahid juga mengatakan, "Ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam in hadani lil Islam au afanillahu minal ahwa." Aku tidak tahu lagi kedua nikmat mana lagi yang lebih besar bagiku. Apakah Allah memberikan hidayah untukku masuk Islam, ataukah Allah jaga diriku untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Kemudian Al-Marwazi berkata kepada Imam Ahmad, "Man mata alal Islam mata ala khairin." Siapa yang mati di atas Islam, mati di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, "Uskut, walakin man mata alal Islami was sunnah mata ala khair." Diam kamu. Tapi yang benar, siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, barulah dia mati di atas kebaikan. Kemudian Ayub As-Sikhtiyani, dia mengatakan kepada Ammarah, "Ya Ammarah, idza kana rajulu sahibas sunnati
sunnatin wa jama'atin fala tas'al an ayyi halin kana fi. Wahai Ammarah, jika seseorang itu berada di atas sunnah dan jamaah, di atas Islam dan ahli sunnah wal jamaah, jangan kau tanya lagi, pasti di atas kebaikan. Itulah hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, sedikit saya berikan gambaran kepada antum tentang qasasus sahabat. Bagaimana mereka mengejar hidayah, istiqamah di atas hidayah, dan mereka mati di atas hidayah. Dan tiga-tiganya nikmat. Mengejar hidayah nikmat, istiqamah di atas hidayah nikmat, mati di atas hidayah nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ingat kisah Salman Al-Farisi, bagaimana dia mengejar hidayah. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, seseorang yang berasal dari negeri Persia. Ayahnya seorang penyembah api, Majusi. Dari kecil Salman itu sudah dididik untuk taat kepada agamanya. Dia tidak boleh keluar dari tempat ibadahnya, disuruh menjaga api 24 jam, jangan sampai padam. Karena kalau sampai padam, padam pula Tuhan. Jadi harus dijaga. Karena api itu simbol cahaya dan cahaya itu simbol kebaikan. Ketika padam, maka akan memunculkan kegelapan dan kegelapan itu simbol keburukan. Begitulah keyakinan orang Majusi. Jadi Salman Al-Farisi suruh duduk jaga api, jangan mati. Suatu ketika ayahnya ini memperbaiki rumah, sehingga pekerjaan di kebunnya itu tidak bisa dilakukan. Karena Salman sudah cukup dewasa, maka ayahnya mengatakan, ya Salman, idhab ilal majra'ah, kau pergi ke kebun sana, wakili abimu, kerjakan ini dan itu. Berangkat Salman Al-Farisi. Rupanya dari rumah dia ke kebun itu lewat kepada sebuah kanisa, gereja. Dan ketika itu ingat bahwa agama yang paling benar Nasrani, karena Islam belum ada. Masuklah Salman ini ke dalam gereja itu. Rupanya di situ ada orang yang sedang belajar, sedang sholat, sedang belajar agama Nasrani. Ikut-ikut duduklah di situ dia, mendengarkan wejangan-wejangan dari uskup di situ. Rupanya hidayah masuk di dalam hati. Dia menganggap bahwa agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan nongkrongnya api. Gitu. Akhirnya pulang dia. Sudah sore pulang. Ditanya bapaknya, sudah selesai pekerja di sana di sini. Salman, enggak, aku enggak ke kebun. Lah, aku suruh ke kebun, kau kemana? Katanya. Kata Salman, ya abi, saya masuk ke dalam sebuah tempat isinya orang belajar agama. Wallahi demi Allah, dinuhum wa salatuhum khairun min dinina wa salatina. Wahai ayahku, agama mereka dan solat mereka aku lihat jauh lebih baik dibandingkan agama kita dan solat. Oh, kata ayahnya, tidak benar itu. Tidak benar. Dinuna wa salatuna khairun min dinihim wa salatihim. Tidak. Agama kita, solat kita jauh lebih baik, wahai Salman. Oh, jangan terpengaruh. Tapi Salman kekeh mengatakan, tidak, mereka lebih baik. Akhirnya kemudian diikatlah Salman. Karena takut dikurung di tempat ibadah. Tapi karena hatinya sudah kacau, maka dia merintahkan salah satu pembantunya untuk mencari informasi kepada gereja tersebut. Tanya kepada uskup di gereja itu, mana pusat dari agama itu? Di mana pusatnya? Kemudian dia mendapatkan kabar bahwa pusatnya adalah di Syam. Mulailah dia dapat informasi, dia pun kabur. Kemudian berangkat ke Syam. Sampai di Syam, kemudian dia menemui orang yang dimaksud uskup akbar itu. Belajarlah di situ. Masalahnya orang yang dianggap uskup ini rupanya uskup haram nih. Dia suka minta-minta sedekah, tetapi sedekahnya tidak disalurkan kepada fuqara dan masakin, malah kemudian digudangkan untuk keperluan dirinya saja. Dan Salman tahu. Akhirnya Allah takdirkan uskup ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Salman tidak mau menguburkan. Orang-orang pun mengatakan, ya Salman, oh ini orang gereja, kenapa kau tidak menguburkan uskup itu? Enggak saya kuburkan. Kenapa? Karena uskup ini pengkhianat. Kenapa kau bilang pengkhianat? Ya, karena dia mengambil sedekah orang bukan disalurkan kepada fuqara dan masakin, malah untuk kepentingan dirinya. Kalau kalian tidak percaya, saya kasih tahu tempat emas-emasnya itu. Bongkar emas semuanya. Datang ibu-ibu, oh ini gelang saya, ini kalung anak saya, ini. Diambil. Akhirnya uskup tidak jadi dikubur, diletakkan, diikat, dipon, dilempari batu. Kemudian uskup ini mati, diganti dengan uskup yang baru, lebih soleh lagi. Tidak sebagaimana uskup yang pertama. Masalahnya sudah sepuh, sudah tua. Salman tidak lama belajar kepada uskup ini karena sudah mendekati wafatnya. Tapi sebelum mendekati wafatnya, Salman mengatakan, ya uskup, kalau kau mati harus kemana lagi aku belajar? Kata uskup ini yang ada di Syam, sebaiknya kau datang ke Mosul. Mosul itu di mana? Di Irak. Mosul itu di Irak, di Nainawa, tempat Nabi Yunus di situ. Berangkatlah setelah meninggalnya uskup di Syam ini ke Mosul, ke Irak. Maka dia belajar kepada uskup yang ada di Irak, di Mosul. Tapi sayang, rata-rata uskup itu sudah tua masalahnya. Jadi dia tidak lama belajar, tiba-tiba uskup yang di Mosul sakit, kemudian
Sakitnya pula menyebab wafatnya dia. Tapi sebelum wafat, dia minta wasiat. Harus kemana lagi saya belajar, kata Salman. Kata uskup yang ada di Musil, aku tidak tahu uskup yang lebih baik yang diambil ilmunya kecuali uskup yang ada di Nasib. Nasib itu di Turki. Nasib, makanya ketika kita bicara tentang jin yang masuk Islam itu jin nasibin. Ada yang mengatakan jin nasibin itu maksudnya jin dari Turki, ada yang mengatakan nasibin di sini jin dari Yaman. Jadi berangkatlah Salman ke Nasibin, ke Turki. Sampai di Turki dia belajar kepada seorang uskup yang ada di sana, lagi-lagi sudah tua dan sudah dekat ajalnya. Akhirnya kemudian kata Salman, wahai uskup, harus belajar kemana lagi saya? Kata uskup, pergi kau kemana? Ke Amuria, masih daerah dekat dengan Turki juga, tapi sudah keluar perbatasan. Amuria ini ada kisah sendiri di masa Khalifah Mu'tasim. Ketika ada seorang wanita dilecehkan auratnya, kehormatannya, kemudian berteriak-teriak, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku, katanya. Khalifah Mu'tasim itu yang memenjarakan Imam Ahmad. Akhirnya kemudian kata orang-orang kafir di Amuria, di mana Mu'tasim, di mana kamu, katanya. Mu'tasim di Baghdad, Basrah, jauh, katanya. Siapa yang akan menolong dan suaramu sampai ke sana? Rupanya ada seorang muslim mendengar teriakan wanita yang dilecehkan kehormatannya. Berangkat dia dari Amuriah ke mana? Ke Basrah, memberitahu Khalifah Mu'tasim. Dengan sebab itu Imam Ahmad dibebaskan. Kenapa? Ada perkara besar menyerbu Amuriah. Yang sebelumnya tidak ada khalifah yang sanggup mengalahkan Amuriah. Mu'tasim menggerakkan pasukan gara-gara teriakan seorang wanita itu. Berangkat dia ke Amuriah, dikempur Amuriah, kalah gara-gara teriakan seorang wanita. Kata Salman, kemana lagi aku harus belajar? Kata uskup yang ada di Nasib, pergi ke Amuriah. Berangkat dia ke Amuriah. Rupanya yang di Amuriah pun sudah sepuh juga ini, sudah mendekati ajalnya. Maka dia mengatakan, aduh gimana saya ini? Saya dari Irak, Iran, Persia kan Iran sana kan. Dia kan orang Iran, Majusi Iran sana. Berangkat ke Syam. Sampai di Syam berangkat lagi ke Irak. Sampai Irak berangkat lagi ke Turki. Dari Turki ke Amuria. Subhanallah, ini orang belajar nih. Akhirnya ketika menjelang ajalnya, wahai uskup, saya harus belajar kemana lagi? Kata uskup di Amuria, demi Allah, saya tidak melihat ada uskup yang baik. Sebaiknya kau jangan cari uskup lagi, katanya. Kenapa? Karena tahun ini tahun khurujun Nabi. Tahun ini tahun keluarnya Nabi. Kata Salman, tahun keluarnya Nabi? Ya, tahun keluarnya Nabi. Kau enggak perlu belajar kepada uskup, cari Nabi ini, katanya. Kemudian dia tanya, di mana Nabi ini? Mana alamatnya? Bagaimana ciri-cirinya? Maka uskup ini memberitahu alamatnya, kau datang ke sebuah negeri, di situ banyak tumbuh pohon kurma. Satu. Yang kedua, negeri itu terletak bainal harrataini, ada dua bukit semua warna hitam, batu-batunya. Maksudnya disyaratkan ke Madinah. Kemudian ciri-cirinya, kalau kau berjumpa, dia tidak makan sedekah, dia makan hadiah, dan di antara kedua punggungnya ada stempel kena. Oh, cari orang. Dia di Turki, Madinah, Turki itu bukan perjalanan yang dekat. Gimana caranya? Harus cari orang Arab yang bisa menuntun dia sampai ke Madinah itu. Akhirnya dia mendengar bahwa ada kabilah Kalb dari Madinah, dari Mekah ke Turki hendak berniaga. Dia dengar itu dan hendak balik lagi ke negeri Arab. Maka datangilah Bani Kalbi ini oleh Salman Al-Farisi, minta agar ikut bersama mereka tanpa berfikir kan tentang keselamatan. Tetapi Bani Kalbi ini tidak mau bawa dia, kecuali dia harus bayar mahal. Akhirnya dia pun menghabiskan kekayaannya, bawa saya ke negeri Arab. Diberangkatkanlah Salman dengan para peniaga Arab ini. Ketika sampai di Wadil Qura itu antara Taimah dan Khaybar, itu Wadil Qura namanya, dekat dengan Madinah. Dari kejauhan dia lihat pohon-pohon kurma. Oh, jangan-jangan ini maksudnya. Harusnya Salman itu turun di situ. Tapi ketika minta turun sama para peniaga nggak boleh. Kamu budak kami, gitu. Jadi kan budak pula dia. Memang begitu. Jadi tradisi zaman dulu itu memang biasa. Kadang-kadang menculik orang merdeka kemudian dijadikan budak dan dijual, gitu. Jadi Salman ini sudah bayar, jadi budak pula dia. Karena dia takut dibunuh, maka Salman diam saja. Akhirnya dia dijual kepada seorang Yahudi di Wadil Qura itu. Maka bekerjalah dia kepada seorang Yahudi. Ketika sudah bekerja kepada seorang Yahudi, maka Salman Al-Farisi tidak bisa apa-apa, namanya budak, takut kan. Sampai ketika dia berada di atas pohon kurma, sedang unduh kurma gitu. Tiba-tiba datang keponakan orang Yahudi. Melihat karena Salman ini orangnya cekatan, gesit, rajin, maka dia ingin membelinya. Maka dibelilah Salman oleh orang Yahudi juga, masih sama kerabat, kemudian dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, dia melihat pohon kurma
melihat ada batu-batu berwarna hitam, senang sekali. Oh, ini yang dimaksud uskup itu maksud. Jangan-jangan di sini, katanya. Insyaallah Allah berikan hidayah. Jadi satu ketika dia sedang manjat pohon, rupanya saudara orang Yahudi ini datang menceritakan tentang kedatangan Rasul dan mengatakan qatalallahu Bani Qailah, katanya. Celaka Bani Qailah. Bani Qailah itu nenek buyutnya Khazraj dan Aus. Dan Khazraj dan Aus itu disebut Ansar. Jadi orang-orang Ansar itu terdiri dari dua kabilah namanya Khazraj dan Aus. Lah nenek buyutnya itu dari Bani Qailah. Orang Yahudi ini mengatakan qatalallahu Bani Qailah, kata. Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah. Mereka berkumpul kepada seorang yang mengaku nabi yang berasal dari Mekah, katanya, dan mereka sedang berada di Kuba. Artinya Rasul baru datang tuh di Kuba. Dengar itu Salman langsung turun dia dan mengatakan kepada majikannya, gimana? Tadi saya dengar ada namanya, apa kau ditamparnya Salman? Kau ini budak kerja aja, ngapain kau tanya-tanya Nabi gitu? Namanya budak ya, kerja lagi. Tapi Salman terus nguping dia. Sampai akhirnya ketika betul-betul Rasul sudah di kota Madinah, sudah dekat jarak dia dengan Rasulullah, maka dia mengumpulkan kurmanya, kemudian dia bawa kepada hadapan Rasul dan mengatakan, saya punya kurma dan saya sedekahkan. Anda jauh-jauh dari Mekah, mungkin Anda lapar. Rasul tidak makan. Jadi yang pertama. Kemudian besoknya dia datang lagi, bawa kurma lagi. Wahai fulan, wahai sayyid, saya bawa kurma. Ini enggak sedekah, ini hadiah. Maka Rasul tiba-tiba memakan dan menyuruh para sahabat makan. Wah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, masalahnya tanda kenabian di sini. Rasul pakai baju, orang dulu pakai baju ihram, bukan kayak baju antum. Baju sehari-hari mereka itu ihram itu. Ini saja Nabi. Salman kan pengen tahu, tapi Rasul enggak mau buka. Hari pertama gagal melihat, hari kedua gagal melihat, hari ketiga gagal melihat, sampai akhirnya ketika ada penguburan. Nabi SAW menunggu parit galian itu, maka Salman berada di belakang Rasul. Tapi rupanya Rasul perasan bahwa di belakang ada orang. Langsung dia buka. Rupanya dia nampak stempel kenabian warna putih di belakang. Di antara dua katif, Salman memeluk dari belakang dan mengatakan, alhamdulillah, sambil menang. Begitulah hidayah dikejar. Sampai akhirnya Salman menggantikan posisi Abu Jahal. Ketika Rasul mengatakan, Allahumma izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar, maksudnya Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Allah kasih satu. Tapi Allah ganti Abu Jahal dengan Salman Al-Farisi. Jauh-jauh dari Persia. Karena orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu bukan orang Arab. Bilal ibn Rabah. Orang mana? Ethiopia. Suhaib Ar-Rumi. Orang mana? Romawi. Kemudian di sini Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, Persia. Dan tiga-tiganya orang awal-awal masuk Islam. Justru orang Arab belakangan. Maksudnya rame-ramenya orang Arab masuk Islam itu setelah Fatu Mekah. Tapi yang awal-awal justru orang luar gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu harus dikejar. Kemudian istiqomah di atas hidayah. Kemudian mati di atas hidayah. Wallahu a'lam bishawab.